kita memang menyadari bahwa peningkatan jumlah penumpang dan demand, apalagi setelah relaksasi perjalanan domestik maupun internasional dilakukan oleh pemerintah dengan mengurangi atau menghilangkan persyaratan-persyaratan PCR dan antigen ini, kita tidak pungkiri akan telah terjadi peningkatan jumlah penumpang. Dan tentu saja peningkatan jumlah penumpang tersebut oleh kami, Garuda Group, yaitu Garuda dan Citylink maupun para teman-teman kita yang lain tentu saja diantisipasi dengan melakukan dua hal. Yang pertama adalah penambahan rute dan yang kedua adalah penambahan frekuensi. Dan ini tentu saja kita lakukan kalau kami di Garuda Group adalah kami sesuaikan dengan ketersediaan alat produksi kita, pesawat, karena kita tidak ingin menerbangkan pesawat yang tidak siap untuk diterbangkan. Yang kedua tentu saja kita memonitor demand itu dari waktu ke waktu. Jadi memang itu yang kita lakukan dan kami terus terang menyaksikan memang peningkatan yang cukup signifikan di beberapa jalur-jalur tertentu yang cukup populer seperti Bali, tentara internasional seperti Singapura. Namun demikian mohon difahami approach-nya harusnya melihatnya ini kita semuanya sebagai satu kesatuan. Mayoritas penumpang Garuda Group ini atau 48% itu adalah penumpang yang melakukan perjalanan untuk leisure ya. Oleh sebab itu kita penting sekali ingin memastikan bahwa bukan hanya jumlah penerbangan yang meningkat, tetapi infrastruktur leisure atau pariwisata ini terus-menerus align dengan peningkatan antusiasme para penumpang dan Ya, penduduk. oke. Demikian. Oke, Pak Irfan, selama periode pandemi ini sendiri mungkin dari Garuda Indonesia sudah berapa sih Pak pesawat yang dikembalikan ke Leicester dan saat ini di tengah kondisi yang sudah mulai membaik, berapa yang sudah mulai diambil kembali begitu dari Leicester ataupun juga sudah mulai beroperasi kembali seperti apa? Jadi gini, pertanyaannya mungkin agak sulit dijawab seperti itu karena bergerak dari hari ke hari. Tapi yang ingin saya pastikan bahwa dari Garuda Group kita ada kisaran sekitar 35-an pesawat kita terbangkan per hari dari Garuda dan sekitar 36 pesawat dari Citylink. Dan ini memang kita menyaksikan sebuah situasi di mana keterisian pesawat itu meningkat tajam dibandingkan tahun lalu ya. Untuk domestik misalnya kita menyaksikan peningkatan atau isian daripada pesawat kita di angka hampir 80%. Sementara di internasional di angka mendekati 70%. Kita memang dari waktu ke waktu, apalagi kami saat ini dalam proses restrukturisasi ingin memastikan bahwa ya, kita tambahkan terus-menerus jumlah pesawat serviceable untuk bisa diterbangkan gitu ya. Dan dibandingkan dengan awal bulan Februari tahun ini, kita sebenarnya meningkatkan frekuensi lebih dari 20% untuk penambahan-penambahan rute itu. Jadi kita memang approach kita adalah seperti itu, kita tidak akan mengoperasikan semuanya cepat-cepatan, terbangkan kemana-mana, karena kita mesti nyiapkan juga segala hal dan kita mesti align juga dengan kesiapan bandara, kesiapan destinasi. Oke. Oke, di tengah kondisi yang sudah mulai menunjukkan adanya perbaikan begitu, ini tentu angin segar yang ditunggu-tunggu oleh perusahaan maskapai penerbangan, apalagi setelah pandemi 2 tahun yang cukup menantang begitu di tengah kondisi keuangan dari Garuda Indonesia juga menantang. Seperti apa Anda melihat kinerja perusahaan Anda di sepanjang tahun ini? Ya, dibandingkan tahun lalu tentu jauh membaik ya. Kita sebentar lagi tentu saja akan mengumumkan hasil kinerja kita dan mudah-mudahan bila nanti PKPU kita selesai di bulan Juni, hasilnya akan jauh lebih baik sampai akhir tahun. Kita memang menyaksikan ada banyak permintaan, itu bisa kita lihat dari bookingan kita sampai akhir tahun ya. Dan seperti diketahui juga Garuda kembali lagi karena kita merupakan maskapai satu-satunya yang punya pengalaman panjang menangani jamaah haji. Bulan depan kita akan mulai menerbangkan, membawa jamaah haji sekitar hampir 50.000 jamaah haji ke Tanah Suci. Ini juga bagian dari tambahan aktivitas yang kita lakukan untuk penanganan penerbangan domestik, penerbangan internasional maupun kargo yang juga terus-menerus meningkat. Jadi saya cukup optimis bahwa tahun ini hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu dan mudah-mudahan kita bisa lalui PKPU segera
dan kita bisa juga melakukan upaya-upaya tambahan untuk mengantisipasi penambahan demand atau antusias dari para masyarakat. Apalagi nanti kita akan lihat liburan akhir tahun ya. Tentu saja kita ingin ini semuanya bisa kita pastikan berjalan dengan lancar. Oke, oke.